Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Indra semuanya. Kita jumpa lagi di podcast kali ini Lancar Riau. Nah, seperti yang ada di belakang kita ya. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang kemarin sekitar berapa deh? 2 bulan ya? 2 bulanan kita kerja bareng gitu ya, kolaborasi di Kanwil DJPB Provinsi Riau. Nah, teman-teman di sini mungkin nanti bisa cerita banyak juga ya pengalamannya selama di sini seperti apa. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu backgroundnya dari teman-teman gitu. Mungkin seperti nama, terus panggilan aja ya, panggilan aja. Terus kampusnya gimana, jurusannya apa, sudah semester berapa, kayak gitu aja. Siapa yang mau duluan silakan. Oke, halo Sobat Indra semuanya. Perkenalkan, aku Jojo. Aku dari jurusan Hubungan Internasional, angkatan 2021, sekarang semester 7 ya, lagi nyusun skripsi. Dan aku dari Universitas Riau. Halo semuanya. Nanti ya, oke. Lanjut. Hai Sobat Indra semuanya, perkenalkan nama saya Faren. Saya sekarang semester 7 dari Fakultas Ekonomi, yaitu jurusan akuntansi dari Universitas Lancang Kuning. Halo semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risha. Saya dari Universitas Lancang Kuning dari Fakultas Ekonomi Bisnis, sekarang semester 7. Halo. Oke, lanjut. Halo, nama aku Melani. Aku dari Universitas Lancang Kuning, jurusannya manajemen. Sekarang aku semester 7 juga. Halo. Halo Kalau saya kesana dong harusnya. Iya. Halo. Halo Sobat Interes, saya Sofia. Sekarang saya angkatan 2021, berkuliah di Universitas Riau dengan jurusan Hubungan Internasional. Oke, udah semester berapa berarti? Semester 7. 7 juga ya, berarti semuanya semester 7 ya. Oke, berarti harus sudah mulai nyusun proposal. Ya. Oke. Pertama-tama saya mau tanya, gimana kok bisa tahu-taunya nongol di sini gitu? Dapat infonya dari mana mungkin atau seperti apa coba? Mungkin kalian bisa cerita. Oke, mungkin dari saya dulu ya Pak. Mungkin ini ada cerita lucunya sebenarnya ya. Sebenarnya kami tuh mencari magang itu maunya ke sebelah, ke DJP. Oke. Cuma kami memang benar-benar tidak tahu ya, ada ternyata beda dari DJP dan DJPB. Jadi kami pikir itu semua satu kantor ya, Kemenkyu. Jadi mikirnya cuma pajak dan juga bea cukai. Jadi ketika kesini kan mikirnya itu adalah pajak juga. Jadi setelah kami mengantarkan suratnya, kami baru sadar ternyata ini adalah Ditjen Perbendaharaan, bukan Ditjen Pajak gitu. Jadi terus kami mikir kayak, aduh ini kayak cocok gak ya sama kami gitu, karena kami backgroundnya adalah hubungan internasional. Tapi so much misalnya di sini, ya soalnya sangat fun sih. Masih bisa lah ya, bisa Bisa, paksa-paksa dikit. Ada yang mau nambahin? Apa kira-kira tahu dari mana gitu kok bisa makan di sini tiba-tiba? Gak tiba-tiba sih pasti. Apa ya? Kebetulan ini PKL pertama kami Pak, kami bertiga, jadi kita masih bingung sebenarnya mau masuk mana. Jadi kemarin itu direkomendasikan sama Pak Rijia. Ya. Kenapa? Kok tahunya dari Faren? Farennya tahu dari mana gitu? Klarifikasi. Pasti bisa saling menarik kan? Infonya dari mana mungkin Jadi pertamanya? kan waktu pencarian waktu udah diumumin kelas PKL kan Kak. Jadi kami kan disuruh cari tempat PKL nih. Jadi pada pertama mau bingung mencari di mana ya. Kebetulan pada awal tahun lalu teman Faren ada di gubernur. Rencana Faren mau ngelamar, maksudnya ngelamar PKL ke sana. Tapi Faren pikir lagi kayaknya beribet deh kalau di situ kan, soalnya ya harusnya lama ya Pak. Saya teman Faren lama waktu itu, jadi kayak susah. Jadi Faren tanya sama Ibu Faren, Ibu tahu nggak di mana bisa tempat magang gitu kan? Jadi Faren pertama sebenarnya punya 2 pilihan Pak. Sebenarnya Faren nggak di DJPB ini rencana, mau di DPR. Oke, mau jadi anggota dewan? Caleg. Banget ya Pak. Ternyata nggak jadi. Kata Ibu Faren, lebih enak bagusnya di sini Faren, lebih di DJPB ini lebih masuk ke jurusan kuliah akuntansi. Oh, yaudah deh Bu, Faren
Farhan coba di satu aja. Kan Farhan gak mau sendiri nih ya Pak ya. Jadi Farhan konfirmasi ke mereka berdua. Nah, saya udah dapat tempat magang belum gitu kan. Jadi belum. Mau nggak di sini di CPB? Mau nggak sama aku? Males juga kan kalau sendirian doang gitu. Ya udah boleh deh gitu kan. Jadi akhirnya kami sama-sama mendaftar ke DCPB Pak. Itu ceritanya. Nah, ibunya Farhan tahunya dari mana ada di CPB? Itu kan tadi kan kalau Jojo tadi cerita, kalau ngomong Kementerian Keuangan mungkin tahunya orang pajak sama bea cukai kan. Nah, ibunya Farhan tahunya dari mana? Jangan ada yang pegawai sini mungkin ya. Dalam-dalam nih. Kebetulan kenalan Ibu Farhan, Bapak itu tuh pernah kerja di sini Pak. Jadi Ibu Farhan nanya ke Bapak itu apa bisa di kantor ini nih magang anaknya gitu. Nah, ternyata bilang kata Bapak itu bisa, coba aja daftar, katanya coba aja masukin surat pemberitahuannya. Ternyata diterima di sini Pak. Sampai akhirnya mau selesai. Iya. Ada yang lagi mau cerita lagi? Mungkin beda pengalamannya? Sama sih Sama. sama Pak. Ditarik sama Jojo? Iya. Enggak ya. Oke. Nah, tadi kan Jojo tadi cerita ya. Itu juga yang saya alami dulu gitu. Kalau masyarakat tanya gitu ya, atau kita tanya ke masyarakat gitu, tahunya Kementerian Keuangan itu apa? Tahunya pajak sama bea cukai gitu kan. Nah, sekarang kan kalian sudah 2 bulan ini berinteraksi, berkenalan, magang di tempat kami gitu ya, di Direktorat Jenderal Pembenahan di DJPB. Nah, menurut kalian, kalau sepengetahuan kalian dulu deh, DJPB itu apa gitu, atau seperti apa sih yang dibayangkan kalian pertama kali ketika dengar nama DJPB? Ayo, siapa yang menjawab? Sebenarnya Itu lagi ya? Oke. Nggak apa-apa, bebas aja. di pikiran saya pertama ya Pak, selama saya juga magang di sini, yang pastinya kalau di JPP ya pasti bendahara gitu kan, kebendaharaan. Berarti pegang duit gitu ya? Iya, beda nih sama pajak dan bea cukai gitu kan, Ah. dan pemasukan dan juga apa yang diatur di dalam Ditjen Perbendaharaan ini berbeda dengan pajak dan juga bea cukai. Jadi saya berpikirnya kayak DJPB ini yang mengatur keuangannya gitu Pak, mengatur bagaimana APBN, APBD atau yang di Pemdanya ya Pak, dan juga yang saya juga baru tahu sebenarnya Pak di PPA 2 itu juga mengatur UMKM, juga membina UMKM. Jadi menurut saya itu sih Pak, DJPB. Oke, jadi kalau dengan namanya Ditjen Perbendaharaan berarti dia ngurusin uang gitu ya? Iya. Uang gitu ya. Oke, jadi mungkin bagi teman-teman yang mungkin belum tahu gitu ya, kita berbagi cerita juga gitu kan. Jadi Ditjen Perbendaharaan ini salah satu unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Jadi selain dia ada pajak, bea cukai, kemudian JKN ya, kekayaan negara, dan lain-lainnya, ada banyak yang baik yang ada kantor daerahnya ataupun yang ada di Jakarta gitu. Jakarta itu kayak misalnya Ijen, Sekjen, BPPK, atau BPK ada di daerah juga gitu ada. Nah, Ditjen Perbendaharaan itu memang secara tugas fungsi utamanya adalah mengelola APBN, ya. Bukan APBD ya, jadi APBN aja. Mengelola APBN baik dari sisi pengelolaan kasnya, kemudian pengeluaran kasnya, gitu ya, dan termasuk mungkin sebagian itu terkait hibah dan seterusnya gitu lah. Banyak gitu ya fungsinya, tapi intinya adalah DJPB itu mengelola APBN gitu. Fungsi utamanya adalah itu gitu ya. Jadi ya kayak bendahara, kalau bendahara mungkin analoginya adalah kalau teman-teman mungkin pernah jadi bendahara gitu ya di organisasi di kampus atau di sekolah misalnya gitu kan. Ya seperti itulah kurang lebihnya tugas DJPB. Jadi mengelola uang yang kalau di pemerintahan berarti yang didapat oleh DJP, bea cukai dan teman-teman yang lain gitu, yang sudah didapat mereka mencari uang berarti gitu ya. Nah kami yang mengelola dan mengeluarkannya gitu untuk pembiayaan APBN, pembiayaan pembangunan pemerintah kurang lebih kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, terus berikutnya, nah kan udah 2 bulan ya magang di DJPB. Kira-kira udah belajar apa aja tentang DJPB atau udah tahu apa aja gitu tentang DJPB? Waktu itu kan saya pernah kasih tugas ya ke Melani sama Reza ya untuk cari info DJPB itu apa dan seterusnya sampai ke Kanwil Riau itu seperti apa gitu kan. Nah sudah dapat belum infonya? Coba dijawab ayo. Kumpulkan tugasnya sekarang.
Ayo, ceritain aja. Anda jawab. Mana dia? Apa ya? LGBT. Enggak dong. Atau gini deh, ganti pertanyaan. Kalau tadi kan saya bilang tugas dan fungsinya DJPB udah ya tadi ya. Intinya adalah mengelola BBN. Nah, menurut kalian atau mungkin asumsi kalian ketika pertama kali mendengarkan atau tahu gitu ya fungsi DJPB itu ternyata seperti itu gitu. Nah, kira-kira menurut kalian, pendapat kalian seperti apa sih? Sepenting apakah misalnya DJPB itu perannya di negara Republik Indonesia ini? Gitu. Itu aja deh. Coba. Ini kan generasi muda kan, pasti pemikirannya harusnya orientasinya juga ini kan masa depan juga. Coba bagaimana? Oke, mungkin saya lagi ya. Oke. Oke, udah kelihatan dari ketua gengnya ya. Menurut saya seberapa penting ya DJPB ini? Mungkin kalau misalnya di compare atau dibandingkan dengan organisasi yang pernah saya ampuh, jadi saya ada di badan legislatif Pak, di legislatif fakultas kemahasiswaan. Jadi di satu komisinya itu ada namanya komisi D yang mengatur auditing dan budgeting. Jadi ketika saya mencari tahu nih, pas mau magang nih mencari tahu tentang perbendaharaan ini, saya berpikir kalau komisi ini tuh hampir mirip dengan DJPB ini, di mana yaitu mengauditing dan juga membudgeting apa yang diperlukan oleh kelembagaan itu. Dan kalau misalnya di-compare dengan DJPB ini ya apa yang dibutuhkan oleh negara gitu, atau dibutuhkan oleh provinsi yang kalau misalnya kita di Kanwil ini. Jadi seberapa penting menurut saya yang memang betul sangat penting ya Pak, apalagi kalau saya membahas tentang keuangan itu memang sulit dan memang tidak bisa asal-asalan ya, apalagi kayak dan punya porsinya sendiri seperti pajak, bea cukai itu punya porsinya sendiri. Tapi kalau misalnya kalau misalnya di DJPB, jadi dia membahas memang apa yang didapat dari bea cukai dan DJPB dan DJP pajak ini. Nah, jadi itu digabungkan, di-compile di keuangan ini gitu Pak, di perbendaharaan ini. Oke, jadi memang betul sekali kita mengelola uang negara gitu ya, mengelola BBN itu susah-susah gampang sih sebenarnya. Gitu lah ya. Ada pendapat yang lainnya? Silakan. Kalau masih mau menambahkan, kayak tes apa gitu ya? Cukup? Jangan dong, maksudnya. Pasti kan setiap orang punya opini yang berbeda kan. Sudah? Pas? Oke. Jadi benar kata Jojo tadi, fungsi kita, peran kita di JPB itu sangat penting gitu ya dalam pengelolaan APBN. Kalau ibaratnya, kalau saya gini deh, kita ambil analogi yang berbeda ya, sebuah keluarga gitu ya. Nah, mungkin seperti pajak gitu dan lain-lain itu adalah seorang ayahnya gitu ya, mencari uang gitu ya. Bukan berarti ayahnya dua atau banyak ya, bukan ya. Tapi intinya adalah seorang ayah yang dia mencari uang. Kemudian Dirjen Perbendaharaan itu sebagai seorang ibu yang mengelola keuangan di keluarga itu gitu ya. Dia nanti bagi-bagi posnya, dia mau belanja apa bulan ini, untuk belanja sekolah anak dan seterusnya gitu ya. Nah, itulah fungsi kami di DJPB untuk mengelola itu tadi gitu ya, membagi-bagi sesuai dengan posnya masing-masing dari penerimaan negara yang sudah didapat atau sudah dikejar targetnya oleh teman-teman di DJP dan juga bea cukai dan juga ada DJKN dan lain-lain segala gitu. Oke, jadi secara derajat kepentingan gitu ya, DJPB tentu sangat penting fungsinya. Kalau nggak ada pengelolaan kasnya, nggak ada pengelolaan APBN di situ pasti ya berantakan kan gitu. Oke, sekarang saya mau beralih konteksnya ke pengalaman magang kalian. Nah, kalau ini harus satu-satu yang jawab ya. Karena kan setiap orang pengalamannya pasti berbeda.
Nah, kira-kira seperti apa pengalaman magang kalian? Mungkin ceritain magang di seksi apa gitu ya, atau di bidang apa, kemudian sudah disuruh apa saja sama kakak-kakaknya di sini gitu ya, abang-abangnya di sini. Terus impresinya atau kesannya seperti apa gitu. Oke, silakan. Enggak, jadi kemarin ya Pak. Kemarin kan di bidang PAPK ya Pak. Laporan keuangan. Iya, membuat laporan keuangan ya Pak. Jadi kan kemarin kan ya kuliahnya kan akuntansi kan Pak, otomatis dari awal semester belajarnya neraca, laporan laba rugi, laporan operasional, laporan realisasi anggaran. Dan itu kan kalau di kuliahan ibaratnya cuma sebuah formalitas yang dimana ya angkanya itu ya udah kayak bulatan gitu kan. Dan ketika Faren magang di sini, Faren lihat langsung bentuk neraca yang sebenarnya, laporan realisasi anggaran yang sebenarnya, dan itu sangat amat berbeda dari apa yang dipelajari di kuliah. Apalagi ketika melihat akun-akunnya kan Pak, perbedaannya lumayan berbeda dari yang dipelajari di kuliah dan yang ada di realisasinya. Dan satu lagi seperti angka-angkanya mungkin ya Pak, kayak di kuliah kita belajar cuma bulatan kayak 4 juta. Kalau di sini kan hanya angka simulasi ya kan. 4 0 0 0 0 0. Kalau di kuliah, kalau di sini sampai ke titik terakhir pun berangka Pak. Jadi kayak oh ini kayak salah sedikit aja kita habis gitu kan. Kita nggak boleh salah sama sekali. Dan ada pengalaman Faren, mungkin dari pernah ceritain sama teman-teman Faren. Faren pening waktu itu bukan pening juga, tapi Faren nge-audit laporan realisasi anggaran dari daerah ke dalam dari Pemda untuk ke pusatnya Pak. Konsolidasi berarti ya. ya. Konsolidasinya. Jadi waktu Faren audit itu, Faren harus menyalin satu-satu kan Pak, per angkanya gitu kan. Jadi waktu udah menjumlahkan, Faren tinggal lagi ternyata nggak balance Pak. Wah ini harus gimana gitu. Ketidakbalancean adalah momok paling menakutkan di akuntansi. Saya dulu di akuntansi, jadi tahu lah. Amat sangat memusingkan gitu. Aduh ini harus kayak mana? Kemarin aku buka kalkulator HP, coba lagi di kalkulator HP, coba lagi di kalkulator komputer, sampai benar-benar itu pun harus nengoknya per akun-akun dan per angka-angka di akun itu gitu kan Pak. Dan itu amat sangat ya Allah gitu. Ngucap ya. Ngucap astagfirullah. Sampai akhirnya balance, dan itulah akhirnya bisa napas lega sih Pak. Oke. Pas itu dibimbing sama siapa? Sama Kak Tiara. Kak Tiara ya. Itu satu lagi kan di laporan itu kan akunnya berbeda-beda kan Pak. Jadi iya karena punya Pemda ya. Iya, jadi Faren tanya lagi Kak Tiara, ini kayak mana gitu kan. Kak, perbedaan di sini itu beda dengan yang di laporan laporan pusatnya gitu. Ya. Jadi Kak Tiara mungkin karena kasihan juga dengan Faren pening juga. Yaudah deh kerjain yang Faren tahu aja dulu gitu. Jadi Faren kerjain yang akun di atasnya dulu Bapak, pendapatan daerah. Jadi kayak gitu. Hal itu yang akunnya itu sama dengan yang ada di masing-masing itu sama gitu sih Pak. Oke. Jadi lebih gampang karena sama akunnya. Iya, sama. Jadi menggabungkan atau mengkonsolidasikannya gampang. Iya. Berarti kalau menurut Faren berarti akun itu menjadi salah satu trigger atau kunci utama gitu ya. Iya, kalau Pak. untuk konsolidasi laporan keuangan. Iya. Oke, itu bagus sekali juga. Oke, lanjut. Yang belum cerita silakan lanjutkan ceritanya. Pengalaman magang kalian seperti apa? Ayo, cepat duluan. Lanjut, silakan. Saya lagi. Saya mau curhat sedikit ya Pak. Karena kan saya backgroundnya HI Pak, bukan internasional. Yang lebih ke politik ya Pak, sosial politik. Jadi ketika saya ketemu
keterima di DJPB ini, saya sebenarnya khawatir gitu Pak. Ini gimana saya bisa Tetap memberikan kinerja yang baik untuk kantor ini gitu kan Pak. Sedangkan saya tidak punya background sama sekali dengan perbendaharaan ini gitu. Mungkin kalau misalnya di bagian laporan atau pemesanan laporan saya masih bisa mengerjakan. Cuma kalau misalnya kayak yang dibilang Karen untuk membuat akuntansi, laporan akuntansi itu kayak mimpi buruk dulu gitu kan Pak. Nah, dan puji Tuhannya Pak Asep memberikan saya ke SKKI di supervisi KPPN dan juga kepatuhan internal yang dimana itu sedikit banyaknya itu memang bisa saya cocok-cocokin ya dengan diri saya, meskipun tidak cocok juga ke background jurusan saya, tapi mungkin saya pernah berpengalaman untuk mengerjakan tersebut. Jadi bersyukurnya di situ sih Pak. Jadi saya tetap masih bisa memberikan kinerja yang baik dan masih bisa berusaha lebih baik lagi untuk membantu kakak-kakak pegawai di SKKI ini Pak. Oke, berikutnya siapa lagi? Sofia mungkin ya. Nah, kalau dari Sofia sendiri itu mungkin sama kayak Jojo Pak 11-12, mungkin gak ada background Iya, jurusannya sama ya. jurusan ataupun di perbendaharaan, tapi Sofia di kampus mengikuti suatu organisasi seperti kayak Komahi dan Apa itu? sekarang Komahi itu Korps Mahasiswa Hubungan Internasional. Oh, oke. Kelembagaan Ya, mahasiswa. ya. Nah, jadi di situ pernah megang posisi bendahara dan sekarang jabatan saya di Badan Legislatif Mahasiswa sebagai bendahara umum. Oke. Wah, Mungkin berarti DJPB-nya kampus ini jurusan ya. Tadi apa namanya? Konoha ya? Komahi. Lanjut Sob. mungkin kalau dari jurusan memang nggak ada tabiatnya dalam perbendaharaan, tapi dalam organisasi adalah Pak. Jadi sedikit banyaknya tahu tentang perbendaharaan dan alhamdulillahnya dapat bagian umum yang dimana itu kayak nyusun laporan, terus buat RAB, terus nengok mungkin Sofia duduk di samping Kak Dea, terus nengok kerjaan Kak Dea gimana, terus Kak Ami, Kak Rose, kayak oh ini ya berarti 11-12 juga sama kayak perbendaharaan di organisasi, jadi kayak gak terlalu bingung. Oke. Terus Aman gimana? Ya rebutan. Ini sih awalnya nggak agak kaget, tapi karena Melanie jarang megang itu ya Pak, Excel gitu Pak. Ternyata di sini nih sangat perlu ya Pak Excel, kayak itu tuh umumnya dasarnya. Jadi awal-awal disuruh itu untuk merekap ke Excel Pak, disuruh Kak Monik minta tolong rekapitulasi apa sih ya, kegiatan berkelanjutan gitu Pak. Jadi itu dipindahkan ke Excel. Sedangkan Melanie belum pernah belajar, belum pernah nyoba pakai Excel, jadi agak bingung kan. Jadi sering banyak nanya ke Kak Monik. Tapi untungnya Kak Monik sabar ya Pak ngajarin anak magang. Terima kasih Kak Monik. Iya, terima kasih Kak Monik. Walaupun banyak tanya tapi selalu terima kasih Kak. Kalau dari Sofia sendiri pengalaman magang di DJPB itu Pak sebenarnya 11-12 kayak Jojo, nggak ada kaitannya dengan jurusan hubungan internasional gitu, larinya ke perbendaharaan. Mungkin adalah Sofia ngikutin dari awal masuk kuliah 2021 sampai 2024 ini ngikutin organisasi tanpa henti yang dari awalnya ikut Komahi. Apa itu Komahi? Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Pak. Iya. Di sana Bukan Konoha ya. Komahi. Oke. Yang di sana Sofia pernah ngambil jabatan sebagai bendahara divisi. Oke. Divisi KWU Pak, kewirausahaan. Kewirausahaan. Oke. Nah, jadi ada kaitannya juga, dan sekarang Sofia ngambil jabatan di Badan Legislatif Mahasiswa itu sebagai bendahara umum. Oke. Nah, kalau untuk dibilang nggak masuk ke jurusan tapi masuk ke organisasi Pak, ngambil di DJPB. Dan terus Magangnya di mana kemarin? kemarin itu magangnya di bagian umum. Bagian umum. Oke. Bagian- Seru kayaknya di sana ya. Special Sering attention. nyanyi kayaknya ya. Iya Pak. Soalnya di dua semua sih. Pulangnya paling lama. Oke. Nah terus
nggak ada, kayak nggak kaget gitu sih Pak, karena udah ngejalin, karena kayak udah ngelaksanain Udah biasa kayak waktu pelihara dulu gitu gitu. Pak. Jadi pas Kak Dea minta ngerjain buat ini, terus Kak Rose, Kak Ani dan lain-lain tuh kayak ya udah sebisa mungkin Sofi yang buat dan ngebantu. Terus kayak Kak Dea yang ngebuat nyusun RAB, ngitung-ngitung, kayak mau ngebantu gitu takut kena marah, kena amuk gitu kan Pak. Kayak orang lagi stres terus diminta pekerjaan gitu. Apalagi soal menghitung-hitung, Ya. salah koma, salah Iya nol, sih. salah semua angka ya. gitu ya. Itu sih pengalaman. Memang harus hati-hati dan teliti ya. Iya. Oke. Kalau Melani gimana pengalamannya? Melani sih dibilang kaget nggak sih Pak, tapi karena Melani jarang megang Excel ya Pak, jadi Melani di bagian PA2 nih Pak. Jadi dari awal itu udah dimintain tolong mindahin merekapitulasi kegiatan berkelanjutan itu kan Pak sama Pak Monik. Dan sebenarnya Melani kurang ngerti Pak, jadi Melani banyak tanya juga ke Kak Moniknya, tapi Kak Monik ngebantuin, oh gini deh, ini dimasukin ke sini gitu kan Pak. Jadi ya ternyata Excel itu sepengaruh itu Pak di Di dunia pekerjaan kerja, ya. iya. Jadi lebih Sepenting banyak. itu ya. Sangat penting Pak, kayak itu tuh dasar dari itulah Pak, Iya, cuman betul. sedikit gitu. Gitu, Pak. Terus kakak-kakak, abang-abang di situ baik-baik semua sih Pak. Masih pekerjaannya juga ya tentang mindahin Data. data aja, nggak banyak ngasih yang berat-berat sih Pak, cuma mindahin gitu aja. Karena kan sistem ya Pak di sini. Ya, betul. Jadi mungkin nggak mau ngelepasin ke anak magang. Ya, harus Iya. lebih hati-hati gitu. Lalu sih Pak kalau menurut Oke. Satu lagi yang belum. Lanjut. Kalau dari Resya kan dari jurusan manajemen SDM Pak. Sebenarnya manajemen SDM ini bisa masuk kemana aja kan Pak? Karena Ya, dia betul. yang dinilai itu tentang hubungan dengan manusianya, mengenai penilaian SDM-nya, kinerja dari karyawannya, hubungan kerjanya kayak gitu kan Pak. Jadi Resya diletak di PPA 1 pembinaan Pelaksanaan. pembinaan 1. Jadi di situ Resya diminta sama Kak Dita untuk mereka monitoring revisi anggaran. Jadi karena mungkin kerjanya di situ banyak dari sistem ya Pak. Jadi cuma disuruh menyalin gitu Pak ke aplikasi Excel. Jadi kebanyakannya kayak gitu. Terus sering dimintai tolong untuk membuat notulen, Rapat, rapat. kegiatan. Terus disuruh ikut rapat. Gitu. Kemarin juga sempat diajak untuk survei FLPP Pak. FLPP, oke. Iya. Jadi sedikit banyaknya tahu lah tentang itu. Dunia kerja kayak gitu ya. Sangat berbeda ya. Inspirasi. Ternyata dunia kerja sekeras itu kalau. Sekeras itu ya. Kerja keras. Oke, terus berikutnya kira-kira dari teman-teman semuanya apa pengalaman yang paling berkesan selama magang ini? Yang terakhir Pak, kegiatan Invest kemarin. Oh, yang beres. Iya, Oke. seru. Kenapa? Apa serunya? Seru karena jiwa kami yang sangat ya introvert ini Pak, jadi harus ngajak orang, ayo kesini nengok UMKM Lawan mental ya. Iya. Itu sih Pak seseru itu, jadi oh ternyata kalau banyak bicara sama orang, kenal orang itu seru ya gitu Pak. Betul. Itulah pentingnya komunikasi. Iya. Saya terus menjurusan saya komunikasi. Itulah pentingnya komunikasi. Jadi kita sebagai personal gitu ya, dan nantinya pasti akan bergabung di sebuah organisasi gitu ya. Kita penting untuk menjalin relasi, menjalin komunikasi dengan banyak orang gitu ya. Iya. Itu baik di internal perusahaan atau organisasi itu maupun dengan pihak luar. Nah sebenarnya jurusan jujur sama Sofia tadi sebenarnya bisa sih berkaitan dengan DJPB, tapi mungkin konteksnya lokal gitu ya. Jadi misalnya kaitannya dengan bagaimana kami di DJPB itu menjalin relasi, menjalin sinergi dengan Pemda misalnya, gitu. Atau dengan
BUMD misalnya gitu ya. Itu juga bisa, sebenarnya bisa sih gitu. Mungkin kemarin karena waktu magangnya cuma singkat ya, cuma 2 bulan, jadi belum sampai ke sana gitu ya. Tapi kalau mungkin bisa 6 bulan gitu ya Mas Asep ya. Itu bisa, itu kita rolling. Ada tuh yang 4 bulan tuh. Sama SMA Skripsinya, kan. Pak. Iya Pak. Bisa kita ini kan Kayaknya ke- banyak kami izin deh kami. Bolak balik ke kampus Iya. gimana? Oke, mungkin saya mau tambahin Pak hal-hal yang seru mungkin ya. Di sini sering ngerayain ulang tahun. Nah. Saya tuh kerja happy, Iya. ya kan? Ya lagi asik nih kerja tiba-tiba happy banget. Jadi kayak wah seru banget gitu kan, Iya. rame nih tiba-tiba gitu. Karena kan saya juga ini bukan pertama kali saya magang, gitu kan, Pak. Saya pernah magang juga di instansi kementerian lainnya. Dan suasana itu beda gitu Beda, Pak. ya? Di sana memang kayak kalau kerja yang kerja aja gitu Pak. Hmm. Kalau misalnya mau merayakan nanti setelah pulang. Oke. Gitu. Setelah pulang kerja Hmm. baru dirayakan gitu. Jadi kalau di sini kapan aja jadi gitu. Mau Iya. pagi, siang, sore, mau kapan aja itu bisa dilakukan untuk surprise teman-teman semuanya gitu. Terus juga morning briefingnya itu benar-benar hangat gitu. Memang kayak bukan morning briefing yang upacara Gitu apa ya. macam harus kayak Bukan gini harus gini harus gini seremonial gitu iya ya. gitu Pak. Jadi memang kayak memberitahu kayak kemarin Kak Fani sama ada Bapak gitu kan, ulang tahun juga dirayakan juga di morning briefing. Jadi memang benar-benar kayak merangkul semuanya. Jadi memang senang ada di sini. Iya, Pak. iya, iya. Oke. Jadi, nah ini mungkin berkaitan dengan manajemen SDM, Reza. Nah, Reza sendiri dari jurusan manajemen SDM menilai kami seperti apa gitu. Jadi tadi kan diceritain Jojo kondisi keguyuban gitu ya, keguyuban kami di sini merayakan ulang tahun lah dan seterusnya, banyak lah gitu ya kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan gitu ya. Nah kalau dari sisi teorinya lah mungkin atau seberapa lah mungkin Reza yang memahami atau mempelajari tentang manajemen SDM seperti apa itu? Kalau yang Resha lihat dari bidang Resha PPS aja ya Pak. Resha lihat di situ ada kerja tim yang luar biasa sih Pak. Karena kan saling mengingatkan gitu Pak. Ya. Jadi bagus ya berarti Bagus. ya bagus ya. Oke. Sama kerjasama juga ke sebelah kadang Pak untuk yang nggak tahu. Jadi kakak-kakaknya nanya juga nih yang di PA2 gitu Pak. Jadi ya Saling kerjanya memberitahu apa yang tidak tahu gitu, jadi dijelaskan sama yang tahu kayak gitu. Oke. Nah, kita tarik konteks tadi ke namanya nilai-nilai Kementerian Keuangan. Ada salah satu Kementerian Keuangan itu adalah sinergi namanya. Nah, itulah wujud dari sinergi. Sinergi itu tidak bisa dibentuk dalam waktu singkat ya kan. Nah, sinergi itu perlu proses gitu kan, perlu usaha juga gitu. Nah, perayaan ulang tahun itu adalah salah satu usaha sebenarnya, usaha yang sebenarnya sederhana tapi bisa membangun sinergi tim gitu ya. Itu baik di internal seksinya atau internal bidangnya maupun dengan bidang yang lain gitu. Ya itu tadi contohnya kalau di kami di BPN2 ya menyusun KFR, menyusun ALPO itu kan juga butuh data dari pihak lain gitu ya. Dari PAPK ada, dari PPS juga ada, dari Pemda ada, dari BPS ada gitu ya. Nah, itu yang kami konsolidasikan, kami kumpulkan untuk membutuhkan sinergi, membutuhkan komunikasi tadi gitu dengan pihak-pihak yang terkait gitu. 2 bulan magang nggak kerasa bentar lagi sudah mau selesai ya kan, hari kapan? Hari 2 Pak, hari 2. Hari 2. Hari 2 banget. Hari ya. 2 banget. Oke, hari 2 banget. Hari Jumat selesai. Nah, kira-kira tadi kan sudah disampaikan kesannya gitu ya, seru, asik, rame gitu ya, gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya ada teman-teman kalian nanti yang di adik kelas kalian gitu ya, di tingkat kalian mau nanya tentang rekomendasi tempat magang gitu ya, tempat PKL gitu. Kira-kira kalian akan merekomendasikan kami nggak gitu? BJBP Provinsi Riau. Rekom untuk ini beda jurusan ya Pak. Untuk manajemen mungkin rekom ya Pak. Karena kan agak masuk juga ke dalam sini sih tentang akuntansi sih Pak Lebih pasnya ya. lebih pasnya. Manajemen akuntansi. Masuknya ke situ. Jadi nambahin. Kalau dari Karen sendiri kan Karen akuntansi kan Pak. Hmm. Di sini kan ada PPK, pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan.
menurut Farhan itu sangat worth it untuk kita yang pengen banget tahu tentang laporan keuangan di Riau ini kayak mana. Realnya seperti Realnya apa sih seperti laporan apa. keuangan gitu ya. Dan pasti belajar juga kakak, Pak dari kakak-kakak di sini, bapak-bapak di sini juga. Pasti itu sangat rekomendasi harus di sini sih Pak. Berarti nanti kalau nanti Mas Asep ya ada yang teman-teman magang lagi misalnya semester Dari depan gitu ya, kita tanya rekomendasinya dari siapa. Terus kalau nggak ada lagi berarti Aduh. Nanti harus kita cari gitu. Cari Farhan. Harus kita cari mereka gitu ya. Atau nggak tarik aja kami lagi. Kerja. Kerja. Nah ini nyambung ke pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya nanti ada rezeki, ada kesempatan gitu, ada pembukaan rekrutmen gitu ya, rekrutmen Kementerian Keuangan gitu, kalian minat nggak kerja di sini? Khususnya memang rekrutmen lewat Kementerian Keuangan ya, tapi khususnya kami di DJPB, Dirjen Pembenaran tadi, kalian minat nggak kerja di DJPB gitu? Satu-satu deh kali ini satu-satu. Gimana? Pengen banget atau nggak seru misalnya gitu? Kalau Farhan pengen sih Pak. Pengen. Oke banget nggak? Oke. Dilihat dari kerjanya yang juga masuk di jurusan Jurusan, ya. kalian. Terus satu lagi dengan kekompakan di sini juga tuh suasana di sini yang humble, enak tuh. Jadi kayak mana pengen kayaknya kerja di sini gitu. Tuh kayak satu hal yang pengen amat sangat gitu. Banyak ya. Asik. Udah punya bakal calon pegawai. Dan lulus ya Pak ya, besok kalau ada pendidikannya. Pokoknya sering-sering buka internet. Kurang berapa hari lagi? 2 2 hari lagi ya. Oke, magangnya udah 2 bulan. Tadi udah cerita pengalamannya katanya seru, segala macam gitu ya. Belajar hal baru gitu kan. Nah, kira-kira nanti kalau misalnya ada open recruitment di Kementerian Keuangan, ya, kalian minat nggak kerja di Dirjen Perbendaharaan? Ya, jawab satu-satu kali bisa satu. Oke. Dari Farhan dulu ya. Boleh. Kalau dari Farhan sendiri Farhan minat Pak, minat banget. Yang Kenapa tuh? Kenapa? bisa dibilang kan karena masuk juga ke jurusan Farhan kan Hmm. Pak. Di sini juga ada bagian akuntansi, pembinaan akuntansi dan laporan keuangan. Hmm. Dan itu tuh masuk di jurusan Farhan dan itu membuat Farhan kayak mikir ini bisa, Farhan bisa. Gitu. Itu satu lagi di sini itu kekeluargaannya sangat amat erat ya Pak. Itu juga semua ibaratkan kata orang semua hal di sini dirayakan Pak. Dirayakan. Ini apa lagi? Pakai lagu gak sih? Jadi pengen banget ya. Oke. Kayaknya banget Pak. Nah, kalau ada pembukaan besok kamu mau daftar lagi. Nah, tahun ini ada sebenarnya, cuma kalian belum bisa ya karena kan belum ini kan, belum lulus ya. Nah, makanya cepet-cepet lulus ya, biar nanti tahun depan Amin. bisa daftar. Kalau pembukaan kalian pada diterima di sini ya Insya Pak. Allah. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Mau dapat gak sih? Tahun depan. Oke, siapa lagi? Jelani mungkin. Kalau dari Melani sih pengen juga sih Pak, karena nengok lingkungan kerjanya juga kan Pak seru. Terus apanya ya? Kerjaannya juga bisa di sharing gitu loh Pak. Kalau Melani tengok ya Pak dari Iya, kakak-kakak. benar. Jadi kalau misalnya nggak ada yang nggak ngerti nih masalah kayak gini, jadi masih bisa ditolong ya. Jadi kayaknya Melani berminat sih Pak untuk daftar apa? Pegawai. Iya, pegawai. Keuangan. Thank you. Sofia gimana? Atau Reza dulu? Ada Silakan. dulu dan ada mic dia. Sweet. Ini aku apa? Coba. Kalau Aisyah nggak jauh beda dari mereka. Karena mungkin kan kerjaannya mungkin bisa ditanya Pak, bisa belajar dari kakak-kakak di sini mungkin. Jadi minat ya, mau ya. Minat. Jadi Kayaknya minat. siapkan diri belajar ya. Iya. Semoga diterima ya Pak. Insya Allah. Oke, coba lanjut. Jujur apa Sofia duluan? Yang ini beda jurusan sebenarnya ya, cuman mungkin bisa lah. Bisa lah. Bisa lah Pak. Bisa. Ya mungkin kalau dari Sofia ada minatnya
Pak kerja di sini karena kan rencana mau juga ngurusin jam terbang. Kayak apa ya Pak, perbendaharaan ini sampai ke luar lah nanti, sampai kerja nantinya. Tapi kalau bisa diterima di sini untuk kerja, alhamdulillah. Tapi kalau bisa di kantor pusat Yakin. Ini IKN. Langsung mau jadiin mau gantiin Bu Sri. Tiba-tiba menteri. Langsung Karena jadi menteri ya. Bisa. Kami Bisa sudah juga. masuk piring untuk keuangan. Amin. Amin. Jangan lupa datang ya. Nanti kan. Ini pemas lagi riset ini. Ntar naiknya bilang dari ini bagian umum. Apa bagian dasar lagi? Bagian umum 100% nggak Bagian ada. umum 100%. Oke. Kalau Jojo, jelas nggak tuh? Mungkin saya agak berbeda dari tempat teman ini Pak, karena saya salah satunya orang yang tidak memiliki background perbendaharaan di sini ya Oh. Pak. Jadi saya merasa saya kurang berguna ada di DCPB ini Pak. Jadi kalau untuk sebagai tenaga kerja bantuan seperti magang ini, mungkin saya masih bisa membantu, masih bisa belajar. Karena kalau udah terjun ke dunia kerja kan tidak ada namanya Iya. diajari belajar lagi gitu kan. Pasti kita langsung mengerjakan gitu kan Pak. Jadi menurut saya sedikit tidak berguna nantinya di kantor ini. Tapi kalau misalnya di Terus, Kementerian pengennya Keuangan gimana? boleh Pak. Saya Hmm. mau di Kementerian Keuangan, tapi mungkin di bea cukai. Oh, Karena iya, emang betul. cocok dengan jurusan Cocok dengan saya. jurusan Pak. ya, oke. Iya. Nah, sebenarnya di DCPB, tapi ini hanya ada di kantor pusat ya. Jadi saya pernah magang waktu itu di Direktorat Sistem Pembendaharaan. Ada salah satu seksi di sana namanya kerjasama kelembagaan. Nah, di situ juga berkaitan dengan hubungan internasional sebetulnya, karena kita waktu itu saya waktu magang di sana 6 bulan itu pernah rapat sama orang Singapura dan penting gitu ya, sharing-sharing pengelolaan anggaran di Singapura sebenarnya itulah. Nah, kalau di Bisa. boleh lah Pak, tapi Iya. saya asli pusat. Berarti Safia sama Jojo nanti. Pusat aja nih, yang kerjanya. Kalau kami di Pekanbaru aja. Saya tuh nggak apa-apa. Oke, next pertanyaan berikutnya. Saya mau menanyakan lebih lanjut tadi terkait dengan Rio Invest ya kan, itu kan beberapa hari yang lalu seru gitu ya, kegiatannya ramai gitu, alhamdulillah. Dan kemarin dari laporan yang disusun oleh Kak Monik itu rupanya omsetnya mencapai 25 juta lebih dalam sehari. Peningkatan yang luar biasa, mungkin kalau dibanding tahun kemarin mungkin ada 2 kali lipat. Big applause. Jadi ya itulah alhamdulillah sukses gitu ya, sudah bantu kemarin narik masyarakat untuk masuk gitu ya, maksudnya di acara CFD gitu ya, Sri. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita adakan lagi. Harus ada saya Pak. Ini udah nggak sekali Pak. Mau cek kami berarti naik dong Pak. bisa nanti kita kasih lagi. Gratis lah kan Pak. Terus, kaitannya dengan itu, kalau misalnya insya Allah nanti tahun depan kita adakan lagi, tentunya kami berharap ada kolaborasi lain gitu ya dengan teman-teman di kampus gitu ya. Mungkin misalnya binaan UMKM kemahasiswaan misalnya, mungkin bisa juga ikut bergabung gitu kan. Melihat bagaimana realnya sih bahasa UMKM itu seperti apa gitu. Bersaing dengan tenaga profesional UMKM lah ibaratnya gitu kan. Kalau dari mahasiswa kan mungkin baru belajar gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman di kampus kami juga nantinya ke depannya harapannya bisa kolaborasi gitu ya, kerjasama terkait dengan pembinaan UMKM gitu ya, baik mungkin di lingkungan teman-teman di rumah gitu ya, ataupun mungkin yang sifatnya kewirausahaan di kampusnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa kolaborasi nanti ke depannya. Nah, kira-kira dari teman-teman, dan ini kan ada 2 kampus ya, mungkin mewakili aja salah satunya dari 2 kampus itu masing-masing. Kira-kira mau nggak gitu diajak collab dengan kami nanti bazar UMKM atau apa gitu lah, mungkin kegiatannya kan banyak gitu. Kira-kira gimana? Mungkin dari saya juga Pak, karena sudah ada perbincangan dari kita sebelumnya kalau memang di fakultas saya di FISIP itu kan memang ada BEM-nya. Di BEM ini ada dinas kewirausahaan sendiri kan Pak. Jadi memang di dinas ini tuh memang
membina juga, mengumpulkan juga beberapa mahasiswa kewirausahaan, UMKM mahasiswa juga, dan di situ juga ada lombanya, ada beberapa hal atau seperti bazar yang akan dilakukan oleh dinas kewirausahaan. Dan tadi malam saya juga sudah menghubungi kepala dinasnya Pak, kepala dinas kewirausahaan, kalau mau nggak untuk kerjasama di DJPB ini, mungkin mau pembinaan UMKM mahasiswa atau bagaimana nantinya, setidaknya kita mencoba dulu menaikkan proposal di sini untuk bekerja sama gitu kan. Dan dari kadisnya, dari kepala dinasnya juga berbicara kalau mereka sangat tertarik, dari BEM-nya sangat tertarik untuk kerjasama, tapi mereka harus berbincang dulu ke pihak dekanatnya Pak, karena bagaimanapun kan BEM ini kan di bawah dekanat juga Pak, jadi memang harus minta izin dulu mau bagaimana, dan saya yakin juga pasti bakal naik proposalnya ke sini. Oke. Jadi nanti berarti kita tunggu ya, kami tunggu proposalnya dan juga mungkin audiensinya. Jadi lebih enak memang langsung datang dulu, kita ngobrol-ngobrol, baru nanti proposal disusulkan gitu. Itu lebih gampang sih menurut saya, lebih mudah gitu ya. Kalau dari menilai ya, nah gimana? Kira-kira ada nggak potensi ke sana gitu, kolaborasi dengan UMKM mahasiswa gitu? Sebenarnya dari Unilab ada tim untuk wirausaha Pak. Kemarin ada yang bilang sama Pak ini tuh, dia ada tim yang diperlombakan, dia tuh timnya tuh membuat sabun dari daun kelor. Dari daun kelor. Terus ada juga ada membuat es krim dicampur dicampur bayam. Katanya dari yang es krim itu outletnya udah banyak Pak, omsetnya juga katanya lumayan. Berarti ya, berarti mungkin bisa nanti kita coba inisiasi kedepannya lebih detail lagi gitu ya, untuk kerjasama kolaborasi mungkin menjadi binaan dari UMKM dari kami DJPB Provinsi Riau gitu ya. Oke, jadi sudah hampir habis nih pertanyaannya. Satu deh terakhir ya, pertanyaan terakhir. Apa yang mau disampaikan dari teman-teman semuanya ke kami, baik secara pribadi maupun ke organisasi? Atau mungkin ada masukan, ada ide terkait dengan laporan keuangan misalnya, atau terkait apapun ya gitu misalnya. Ya silakan. Siapa yang mau ngomong duluan? Jangan saling tunjuk ya. Nggak perwakilan. Takut nangis. Oh, satu-satu Bang. Apa yang mau disampaikan? Mungkin dari saya ya Pak. Ini memang benar-benar dari saya pribadi dengan sadar ya Pak, special and honorable mention ke tim SKKI, ke bidang SKKI, Bu Chandra, Pak Joko, Pak Taraf, Pak Mabuk, Kak Fani, Kak Sari, dan juga Kak Yohana. Benar-benar saya menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah nangis karena telah memberikan dan membina saya dengan baik, menerima saya dengan baik. Mulai dari hari pertama saya diantar sama Pak Asep ke bidang SKKI, saya benar-benar disapa dengan baik, dibimbing juga, diajari pekerjaannya. Misalnya saya ada yang nggak ngerti nih dari pekerjaan yang disuruh, nanti diajari, dijelasin, sebenarnya ini kayak gini, dan tidak pernah marah meskipun kayak yang dikerjakan tuh saya nggak selesai karena saya benar-benar nggak ngerti cara ngerjainnya, tapi tetap kayak nggak apa-apa, belajar lagi, nanti yang ini aja deh kerjain, yang ini nggak usah, tinggalin aja. Jadi memang benar-benar baik. Dan saya juga sering izin gara-gara ada urusan di kampus, ya maklum semester akhir ya Ibu, Bapak. Dan saya terima kasih, nggak marah sama saya karena saya sering hilang di kantor ini. Terima kasih banyak. Dan saya benar-benar akan mengingat tim di bidang SKK ini karena benar-benar baik gitu Pak. Karena kan saya sudah pernah magang di tempat sebelumnya, saya juga mendapatkan perlakuan yang baik di sana. Punya perbandingan ya? Baik di sana juga, dan di sini lebih baik lagi. Saya benar-benar kayak puji Tuhan sekali, saya benar-benar bersyukur kenal dengan tim SKKI. Terima kasih. Berikutnya, siapa lagi? Ayo. Kok tadi kita gini deh. Pakai ngomong nih banyak nih, pakai ngomong. Kayak gini Pak Asep gitu aja. Oke. Kalau dari kalian Bapak, ya nama Kik Jojo pada nama sangat banyak terima kasih sama bagian PAPK, sama Bapak Ahmad Syahari, Pak Yasmi, Pak Moko, Pak Asep, Kak Tiara, Kak Ines, Kak Novi, Kak Sania, udah mau ngajarin Farel tentang apa sih itu keuangan itu kayak mana
sih laporan uang itu kayak mana sih, juga udah mau ngerangkul Faren tuh, kalau Faren gak ngerti makanya aja ya, selalu ngomong kayak gitu. Dan kalau misalnya Faren bertanya berkali-kali pun mereka nggak marah, nggak gimana gitu. Dan buat bapak di samping Faren, Pak Yasti, biasanya ngasih Faren jajan. Makasih juga. Kamera. Terima kasih Pak Yasti. Iya Pak. Yang nanya soalnya laporannya udah selesai. Selalu mengingatin Faren, udah makan kan. Gitu. Terima kasih juga buat bapak-bapak di situ yang baik. Kakak-kakaknya juga amat sangat merangkul. Itu aja sih Pak. Terus sekali bapak. Boleh juga. Pengalaman yang gak akan bisa dilupain magang gitu. Kalau kesan yang baik apa? Oke, siapa lagi? Ketiga terakhir. Kalau Melani sama sih Pak, makasih juga untuk Bapak pertama kali yang Melani yang diantar Pak Asep ke Pak Nur. Oh, iya. Karena Pak PPI-nya lagi mau keluar dari Pak kemarin. Jadi Melani juga disambut dengan sangat amat baik di situ dengan Pak Nur terutama, dan diajak ngumpul kayak gini Pak. Ngumpul apa? Ngumpul berbincang ya Pak. Lancar ya. Harian, terus diajarin banyak jurnal, cara meringkas jurnal gitu Pak. Ya. Makasih ya Pak Nur. Sama-sama. Dan untuk kakak-kakak, abang, bapak-bapak di sana juga good Pak, good banget. Kerjaannya juga nggak ngasih yang ribet-ribet Pak, yang simple gitu. Tapi kalau Melani nggak ngerti, Melani selalu bolak-balik nanya ke situ, terutama ke Kak Monik, Bang Abil, Bang Ton, Kak Yola. Cuman beberapa kali ngasih kerjaan, jadi sering banyak nanya ke mereka sih Pak. Aduh, tapi sedih. Jadi makasih untuk kakak-kakak, abang-abang semua yang udah mau direpotkan sama Melani. Udah banyak ngasih Melani pelajaran. Aduh sedih deh. Udah banyak lah Melani banyak dipelajari yang di sini Pak. Ada ilmu baru. Iya, ada ilmu baru. Itu aja sih Pak. Sesuatu itu. Resa belum. Jangan ini. Sejujurnya sebelum magang ini takut ya Pak, maksudnya karena belum pernah masuk ke dunia kerja. Jadi waktu diantar kemarin sama Pak Asep ke PDA 1, dijelasin sama Pak Puji, diterima dengan hangat. Terus setelah itu diantar sama Pak Puji ke mejanya, dikenalin sama kakak-kakaknya, diterima juga dengan hangat. Langsung dibercandain Pak, jadinya seru, jadinya nggak ada ketegangan lagi gitu Pak. Semangat. Semangat gitu. Seru. Terima kasih juga untuk Pak Puji, Kak Cika, Kak Dita, Bang Miki, semuanya bapak-bapak yang di depan, terima kasih. Terima kasih juga kemarin sudah diajak survei perencanaan FLPP. Jadinya tahu cara perencanaan FLPP gimana, ada bank-banknya gimana, rapat-rapatnya. Terima kasih. Satu lagi. Baik. Belum. Ya. Coba Asep